Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate dan kali ini kita akan sedikit bergeser ya terhadap peta politik menuju Pilpres 2029 yang mulai memunculkan dinamika baru. Meski kontestasi masih beberapa tahun lagi, namun sejumlah hasil survei yang terbaru ini memperlihatkan satu nama yang terus mencuri perhatian ya, yakni Deddy Mulyadi, yang mana elektabilitasnya terus menanjak memunculkan ya spekulasi bahwa ia ini bisa menjadi salah satu penentang terkuat bagi Prabowo Subianto apabila kembali maju dalam Pilpres mendatang. Dalam survei yang dirilis Poltreking Indonesia pada April 2026 kemarin, nama Prabowo ini memang masih memimpin elektabilitas calon presiden dengan angka 32,9%. Namun, yang menarik perhatian adalah posisi Deddy Mulyadi yang berada di urutan kedua dengan raihan 13,5%, mengungguli sejumlah tokoh nasional lainnya seperti Anies Baswedan. Kita lihat sebenarnya Deddy Mulyadi ini udah mulai muncul beberapa bulan yang lalu. Ya. Sebelum viral? Sebelum saya rilis itu. Iya. Ya, jadi sekitar bulan Juni. Ya. Cuma waktu itu kan belum banyak ya yang melakukan rilis kepada publik bahwa Deddy Mulyadi mulai membetot perhatian publik. Nah, siapa pemilih Deddy Mulyadi? Pertama dari masyarakat Jawa Barat itu dulu. Okay. Jadi di Jawa Barat datanya ada di sini. Itu basis pemilih Deddy Mulyadi itu besar sekali, bahkan mengalahkan Pak Prabowo di Provinsi Jawa Barat. Ya. Tetapi kan Indonesia bukan hanya Jawa Barat. Yes. Nah, pada waktu survei September, akhir Januari, itu bukan hanya di Jawa Barat, basis dia, Banten juga, sama DKI Jakarta. DKI juga ada ya? Ada, karena Sunda lumayan besar juga di DKI ya. Ya. Tetapi bukan hanya faktor primordial, ada sebagian pemilih Pak Prabowo yang mungkin merasa pendekatan Pak Prabowo kurang pas. Nah, mereka mulai melirik yang lain. Okay. Nah, terutama adalah pendukung Pak Prabowo yang dari basis Pak Jokowi. Hasil ini menunjukkan bahwa popularitas Deddy Mulyadi ini tidak lagi hanya kuat di Jawa Barat, tetapi mulai diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Bahkan tak hanya itu, survei lain yang dirilis Adidaya Institute pada Juni 2026 akhir-akhir ini juga memperlihatkan ya tren serupa, yang mana Prabowo memang tetap berada di posisi teratas dengan elektabilitas sekitar 32,6%, sementara ada Deddy Mulyadi yang berada di urutan kedua dengan 14,2% ya, yang ini jaraknya memang masih cukup lebar ya, tetapi kan konsistensi Deddy Mulyadi di peringkat atas ini membuat banyak sekali pengamat ya mulai memasukkan namanya dalam daftar figur potensial Pilpres 2029, yang mana kondisi inilah yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Sebagian pihak ini mulai mempertanyakan ya, apakah kenaikan elektabilitas Deddy Mulyadi ini menjadi sinyal munculnya perang dingin di antara elit politik nasional. Namun hingga saat ini pun tidak ada bukti ataupun pernyataan resmi yang menunjukkan adanya konflik politik antara Deddy Mulyadi dan Prabowo Subianto. Nah, istilah perang dingin pun lebih banyak ya digunakan sebagai analisis maupun opini publik yang berkembang di media-media sosial. Pengamat politik menilai tingginya elektabilitas Deddy dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya yang aktif turun ke lapangan, konten komunikasinya yang mudah diterima masyarakat, serta kebijakan-kebijakannya sebagai Gubernur Jawa Barat yang kerap menjadi perbincangan publik. Faktor-faktor tersebut ya yang membuat tingkat popularitasnya ini terus meningkat dalam berbagai survei nasional. Ya, meski demikian, peta Pilpres 2009 memang masih sangat dinamis. Tingginya angka responden yang belum menentukan pilihan menunjukkan bahwa peluang seluruh tokoh ini masih terbuka lebar. Selain itu, keputusan mengenai siapa yang akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden ini sepenuhnya bergantung pada dinamika partai politik, koalisi, dan juga perkembangan politik nasional dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, mungkin hasil berbagai survei lebih tepat dipandang sebagai potret preferensi publik pada waktu survei dilakukan, bukan sebagai kepastian hasil Pilpres 2029 nanti. Namun satu hal yang mulai terlihat ya, bahwa nama Deddy Mulyadi ini kini lagi dipandang sebagai fenomena politik daerah semata. Dengan elektabilitasnya yang menanjak, ia mulai diperhitungkan sebagai salah satu figur nasional yang berpotensi ini menjadi
pesaing kuat Prabowo dalam kontestasi politik mendatang, yang mana di tengah elektabilitas yang terus menanjak, muncul satu pertanyaan yang ramai diperbincangkan publik ya. Apa sebenarnya sih yang membuat Deddy Mulyadi ini begitu cepat mengambil hati masyarakat? Sejumlah pengamat pun menilai bahwa salah satu faktor yang paling menonjol adalah gaya komunikasi politiknya ini yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan juga saat syarat aksi ini langsung di lapangan ya. Nah, pola ini yang kemudian kerap ya dibandingkan dengan gaya kampanye yang dulu melekat pada Joko Widodo. Namun perlu dicatat ya, penyebutan gimmick ala Jokowi ini merupakan penilaian analisis dan juga jumlah pengamat ya maupun warganet yang ini bukan hanya pengakuan resmi ya dari Deddy Mulyadi ataupun dari Jokowi sendiri, tapi hingga saat ini tidak ada pernyataan dari Deddy Mulyadi ini yang menyebut dirinya meniru strategi politik mantan presiden itu. Tapi di berbagai kesempatan Deddy ini lebih sering tampil dengan tanpa jarak dengan masyarakat ya, bahkan ia ini aktif ya mendatangi desa-desa, kemudian berdialog langsung dengan warga, menyelesaikan persoalan di lapangan, hingga membagikan aktivitas kesehariannya melalui media sosial. Nah, pendekatan itu yang membuat banyak masyarakat merasa lebih dekat dengan sosoknya dibanding sekedar melihat pidato-pidato formal. Media sosial juga menjadi senjata utama Deddy Mulyadi ya, yang mana berbagai video yang menampilkan dirinya berdialog dengan warga, kemudian menegur aparat, membantu masyarakat kecil hingga ini menyelesaikan persoalan secara spontan bahkan berkali-kali menjadi viral. Yang mana di kanal YouTube dan juga akun Instagram miliknya ini memiliki jutaan pengikut, kemudian memperluas jangkauan komunikasi politiknya hingga ke generasi muda ya. Ini yang menurut sejumlah analis politik, strategi komunikasi seperti ini bukan sebagai hanya membangun popularitas, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa seorang pemimpin hadir secara langsung di tengah masyarakat, yang mana pendekatan tersebut mengingatkan banyak orang pada gaya belusukan yang identik dengan Jokowi pada awal karir politiknya. Meski demikian, para pengamat juga menilai Deddy ini memiliki ciri khas tersendiri karena lebih banyak mengangkat budaya Sunda, yang mana ada pendekatan keluarga serta komunikasi yang spontan dan juga emosional. Nah, dari sini popularitas Deddy Mulyadi ini juga didorong oleh sejumlah kebijakan dan respon cepat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Salah satu contoh nih adalah ketika ia ini memutuskan hadiah sayembara sebesar 250 juta dalam kasus penyekapan ya di Jawa Barat itu dialihkan kepada keluarga korban setelah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat, yang mana keputusan tersebut menuai beragam respon, tetapi banyak pihak yang menilai bahwa langkah itu memperkuat citranya sebagai pemimpin yang ingin menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Ya, bahkan meski demikian, pengamat mengingatkan bahwa tingginya popularitas dan elektabilitas tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan presiden. Dinamika politik nasional masih dapat berubah seiring waktu berjalan, termasuk konfigurasi koalisi partai, kemudian munculnya tokoh-tokoh baru ya. Narasi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengambil hati rakyat lewat kampanye gimmick ala Jokowi ini sebaiknya dipahami sebagai bukti, sebagai interupsi atau sebagai analisis politik terhadap gaya komunikasinya yang bukan sebagai fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Yang dapat dipastikan berdasarkan perkembangan terbaru adalah popularitas Deddy Mulyadi ini terus meningkat. Aktivitasnya di lapangan mendapat perhatian luas dan namanya kini semakin sering masuk dalam pembahasan mengenai figur potensial di Pilpres 2029.